Hai, perkenalkan nama saya Fitriani dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di sini sebelum kita belajar, yuk kita yel fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Di sini saya akan membahas materi tentang arus listrik bolak-balik yang disebut alternative current atau AC. Arus bolak-balik atau alternative current merupakan arus yang arah dan besarannya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering pula disebut dari puncak ke puncak, dalam kurung nilai peak to peak. Perhatikan gambar yang di bawah ya teman-teman. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama, tegangan dan arus. Arus dan tegangan bolak-balik yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu ataupun periodik terhadap waktu. Tegangan dan arus listrik bolak-balik generator, arus sumber tegangan alternative current. Jumlah arus bolak-balik adalah generator panjang yang diputar dalam medan magnetik homogen. Gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator berubah secara periodik menurut fungsi sinus dan kosinus apabila generator listrik dihubungkan dengan satu pengantar E dan menghasilkan tegangan maksimum sebesar V max. Tegangan dan arus listrik bolak-balik yang dilewati pengantar tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. V sama dengan V max sin WT atau I sama dengan 1 max sin WT. A. Arus dan tegangan efektif. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus yang tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Semua alat-alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik dapat menunjukkan nilai efektifnya. Rumus tegangan efektif VEF sama dengan V max per akar 2. Rumus arus efektif LFV sama dengan 1 max per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga yang tepat memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Besaran tegangan kuat arus listrik rata-rata dirumuskan seperti gambar yang di bawah. Contoh soal arus dan tegangan. Diketahui sebuah generator menghasilkan tegangan bolak-balik yang memiliki nilai maksimum 100 volt, hitunglah besaran tegangan efektifnya. Dan di bawah sebagai berikut jawabannya. Yang kedua, impedasi. Impedasi adalah nama lain dari hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitas yang dihubungkan dengan sumber alternative current. Nilai impedasi dapat diketahui dari menghitung komponen hambatan maupun menghitungkan oham. Di bawah keterangannya dan beserta gambarnya dapat dilihat. A. Impedasi resistor. Pada resistor berlaku hukum OHM sama V sama dengan IR. Persamaan impedasi pada resistor sebagai
sama dengan IR per 1 sama dengan R. Berdasarkan persamaan di atas, impedasi resistor dengan nilai hambatan itu sendiri. Sementara admititasi dari resistor sebagai berikut. YR sama dengan 1 per FR sama dengan 1 per R. B. Impedasi indikator. Pada indikator berlaku V dalam kurung T sama dengan L D1 dalam kurung T per DT. Persamaan impedasi indikator yaitu ZL sama dengan L DI dalam kurung T per DT per 1 dalam kurung T sama dengan L DI per T per DT per 1 E JWT sama dengan L joules per JLJ dalam kurung I per T sama dengan JUL. Besaran XL dinamakan reaktasi indukasi, sehingga impedasi indikator dapat pula ditulis ZL dan JXL. C. Impedasi kapasitor. Pada kapasitor berlaku dalam kurung I, T sama dengan DF per T per DT. Persamaan impedasi pada kapasitor sebagai berikut. ZC sama dengan V per DV per DT sama dengan 1 per C. VE JWT per JWC per DC sama dengan 1 per C. VChange per VJTT sama dengan 1 JWC. Besaran 1 per 1C sama dengan XC dinamakan dengan reaksi kapasitif. Nilai impedasi kapasitor dapat ditulis sebagai berikut. ZC sama dengan min CZC. Contoh soal impedasi. Terdapat suatu perbandingan antara kuat arus listrik dan tegangan dengan nilai berurut-urut 15A dan 60V. Tentukan harga impedasinya. Diketahui 1 sama dengan 15A, V sama dengan 60V. Ditanya Z. Penyelesaian Z per V per 1 sama dengan 60V per 15A sama dengan 4. B. Rangkaian listrik bolak-balik. 1. Rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. 1. Sebuah rangkaian resistif akan dialirkan arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistif dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensi listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistif mempunyai fase yang sama saat berhubung dengan sumber tegangan bolak-balik, seperti gambar yang di bawah. B. Rangkaian induktif. Sebuah rangkaian induktif mempunyai hambatan yang disebut reaktansi indukatif sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaksi indukatif tergantung dengan sudut arus dan indukasi dari indikator, atau dapat dirumuskan sebagai XL per dalam kurung 1 L. Perhatikan gambar yang di bawah ya teman-teman. Dan penjelasan yang ke C, rangkaian kapasitif. Sebuah kapasitor memiliki karakter yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul reaktansi semu atau bisa disebut dengan reaktansi kapasitif. Nilai besaran reaktansi kapasitif tergantung pada besarnya nilai kapasitasi kapasitor dan frekuensi sudut
arus atau dapat dirumuskan sebagai XL per 1C. D. Rangkaian seri antar R dan L. Rangkaian seri RL merupakan resistor dan indikator yang rangkai secara seri menghubungkan ke sumber tegangan alternatif current. Sedangkan rangkaian seri RL dapat diilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Jika VR menyatakan tegangan pada ujung-ujung hambatan R, VR menyatakan tegangan pada ujung-ujung indikator, maka dalam rangkaian ini nilai VT mendahului arus sebesar 900 derajat, sehingga besarnya tegangan V dapat dicari dengan menjumlahkan nilai VR dan VL secara vektor. Vektor yaitu V sama dengan akar V pangkat 2 per R tambah V 2 per L. Hambatan dalam rangkaian alternatif current yang disebut impedasi. Lambangkan dengan Z dan ditulis seperti gambar di berikut. Besarnya pergerakan fase antar arus dan tegangan dinyatakan sebagai gambar yang di bawah. Dan E, rangkaian seri antara R dan C. Sebuah rangkaian seri hambatan dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tenaga alternatif current sebesar V yang disebut rangkaian seri RC. Dan gambarnya contoh seperti di bawah. Apabila VR menyatakan tegangan pada ujung-ujung hambatan R, VC menyatakan tegangan pada ujung-ujung indikator. Maka dalam rangkaian ini nilai VR sefase dengan arus listrik, sedangkan VC tertinggal arus sebesar 90 derajat. Sehingga sebesarnya tegangan V dapat dicari dengan menjumlahkan nilai VR dan VC secara vektor fastor, yaitu V sama dengan akar dari V pangkat 2 per R ditambah V akar pangkat 2 per C. Besarnya impedasi lambang Z dapat ditulis Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah X negatif 2 C. Besarnya pergeseran fase antara arus dan tegangan dinyatakan TG sama dengan VR per VC sama dengan XC per R. Besaran sudut pergeseran antara arus dan tegangan pada rangkaian seri RC tidak lagi sebesar 90 derajat, melainkan kurang dari 90 derajat. Maka dinamakan tegangan tertinggal terhadap arus. A. Jika nilai XL dan XC, maka rangkaian akan bersifat seperti indikator, yaitu tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase, yang besarnya dinyatakan dengan sebagai berikut. B. Jika nilai XL sama dengan XC, maka besarnya impedasi rangkaian sama dengan nilai hambatannya, dalam kurung Z sama dengan R. Maka pada rangkaian dalam akan terjadi resonansi yang disebut resonansi dekat atau seri yang besarnya frekuensi resonansi dapat dicari, yaitu V sama dengan 1 per 2 R akar 1 per IC. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Terdapat rangkaian R dan C yang tegangan resistif dan kapasitif masing-masing seri VR 15V dan VC 20V. Hitunglah tegangan totalnya. Dapat kita lihat jawabannya dan cara pengerjaannya seperti yang di bawah. 2. Rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah rangkaian seperti R, L, C yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Ini merupakan rangkaian dasar di dalam rangkaian frekuensi radio.
rangkaian resonansi di pemancar, filter, penerima, dan lain-lain. Rangkaian resonansi ideal terdiri dari komponen L dan C ideal yang dihubungkan secara paralel atau seri. Rangkaian resonansi dapat terjadi jika impedansi rangkaian ternilai real, artinya komponen impedansnya bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan L kurang C, impedansi total rangkaian resonansi terbesar, Z sama dengan akar dari R pangkat 2 sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi yaitu VR sama dengan 1 per R, 2R, akar 1 per 1C. Frekuensi sudut rangkaian resonansi yaitu dalam kurung 1R sama dengan 2R, VR sama dengan 2R, 1 per 2R, akar 1 per LC sama dengan akar 1 LC. Yang ketiga, daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesuatu atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif yang dilalui dan dirumuskan. Jika indikator dialiri arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar indikator, akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersama dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik indukasi. Hal yang hampir sama terjadi pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Ketika arus mencapai harga 0, energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik diubah menjadi arus atau arua. 4. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Komponen utama pada bagian ini adalah varco. Bagaimana cara tuning memilih salah satu frekuensi dari pemancar radio? Caranya adalah dengan menggunakan prinsip resonansi. Kalian tahu apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya berdalayan. Itulah rangkaian tuning pada sebuah radio bekerja. Ketika kita memutar varco, maka kita merubah nilai kapasitansi dan indukasi yang ada pada rangkaian tuning tersebut sehingga menghasilkan sebuah frekuensi yang sama dengan frekuensi pada salah satu pemancar radio yang ada. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter maupun meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif maupun filter aktif terdapat sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat opsional, sedangkan filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung melemahkan sinyal masukan karena adanya energi yang terinjeksi pada proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, maafkan. Terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.